Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqillaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah. Kita tanpa kecuali. Bertakwa kepada Allah artinya bersikap, berbuat, berbicara, berpikir selama hidup ini dengan berhati-hati, jangan sampai melanggar aturan Allah. Sebab kaitannya dengan ayat yang saya baca tadi, kaitan dengan kita sekarang sudah dalam bulan Ramadan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan, diwajibkan syiyam itu atas kamu sekalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan, diwajibkan juga atas orang-orang yang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaquna, supaya kalian itu bisa bertakwa, yakni kepada Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa disuruh berpuasa bulan Ramadan, tujuan pokoknya adalah agar dia bisa bertakwa lagi, supaya tidak tergelincir dari ketakwaannya kepada Allah. Berhati-hati dalam hidup ini, apalagi sampai berucap, berbuat, berpikir negatif pun jangan. Itu orang yang beriman itu begitu. Sebagaimana Allah menyatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, singkirlah kebanyakan dari persangkaan-persangkaan itu. Kenapa? Karena inna ba'dadh-dhanni itsmun, inna sesungguhnya ba'dha, sebagian, adh-dhanni, persangkaan itu itsmun, dosa. Persangkaan itu, dzon itu hanya ada dua. Persangkaan baik, husnudzon, dan persangkaan buruk, suudzon. Jadi dengan mudah orang bisa berpikir bahwa yang namanya husnudzon itu tidak apa-apa, tetapi kalau suudzon itu dosa. Dan sebagian dari dzon itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kalau itu itsmun, dosa, artinya yang dosa adalah yang yang jelek. Baru berpikir saja, kalau pikiran jelek begitu itu sudah dosa. Masa orang disiksa karena pikirannya? Ya, kalau dia berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, berprasangka buruk apalagi pada Allah Ta'ala, berprasangka buruk kepada orang yang beriman, itu sudah dosa, tidak boleh. Malah kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mendapatkan sesuatu keraguan pada saudara kita yang beragama Islam, jangan malah diperstek-persteknya, digulek-guleknya bukti ini, ditepis, ditiadakan. Kecuali kalau memang sudah ada bukti, ada kenyataan, tidak nanti tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Nah, pura-pura tidak tahu, tidak begitu. Selagi tidak ada bukti, tuduhan-tuduhan jelek, pikiran-pikiran jelek,
Persangkaan jelek kepada saudara kita harus kita tepis, kita tiadakan dulu sampai ada bukti. Baik itu kepada perorangan maupun kepada jamaah kelompok tertentu, jumlah orang yang tertentu. Contoh ya, saya kadang-kadang perih hati saya ini mendengar di Bandung ada pimpinan pondok pesantren apa asrama yatim piatu berbuat cabul pada anak-anaknya. Di Bekasi juga terjadi begitu, di Jember ya begitu, Surabaya, Probolinggo, Malang, ndadakno Jawa Tengah, di Semarang juga ada, di Karanganyar juga ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya senantiasa mengikuti berita-berita tersebut, berusaha untuk menepis. Tetapi tatkala sudah terbukti lalu bilang apa? Bisanya istirja. Sambil berdoa mudah-mudahan yang lainnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bisa selamat dari gangguan syaitan, tipuan syaitan, dijebak oleh syaitan, kecuali apabila kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih menjadi orang-orang yang mau ikhlas di dalam beramal. Allah menyatakan, inna ibadi laisa laka alaihi sultan. Wahai iblis, hamba-hambaku yang baik, yang benar itu bukan hamba berupa ciptaan, hamba-hamba yang tunduk, taat, patuh pada Allah Ta'ala itu. Engkau wahai iblis, kamu tidak mempunyai kekuatan untuk menyesatkan, membelokkan mereka. Sesuai dengan apa yang sudah disumpahkan juga oleh iblis. Mereka mengatakan la'aghwiyannahum ajma'in. Benar-benar aku akan menyimpangkan mereka itu semuanya. Sebanyak apapun anak Adam itu akan disimpangkan, disesatkan oleh iblis, oleh syaitan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau dari kalangan Ibnu Adam itu yang mukhlasin, yang terpilih, yakni yang terpilih untuk menjadi orang-orang mukhlis, menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Karena itu ayuhan nas, mari kita semuanya bertakwa kepada Allah dan menjadikan puasa kita ini puasa yang kita jalani dengan ikhlas. Ikhlas artinya murni, bukan berarti ridho, enggak. Surat Al-Ikhlas dikatakan ikhlas karena surat Ikhlas karena ayat-ayatnya itu keempat ayatnya murni hanya menyebut soal Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allah yang dibicarakan. Allahus samad, Allah lagi yang dibicarakan. Lam yalid wa lam yulad, itu juga Allah dibicarakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu hanya bicara soal Allah, tidak bicara soal yang lainnya. Maka disebut dia dinamakan dengan surat Ikhlas. Begitu juga tatkala kita ini beramal, entah sholat, entah puasa, entah sedekah, itu dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu kita lakukan hanya karena Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk minta perhatian dari Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Itulah perlunya. Jadi kembali pada pokok pembicaraan tadi, kita beramal dengan ikhlas, melakukan siam Ramadan ini dengan ikhlas, ya, dan tujuannya agar kita bisa menjadi bertakwa. Lah apa saiki durung takwa, wong wis takwa terus kon takwa maneh, itulah. Iman, orang beriman itu mesti orang yang bertakwa mesti beriman. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang pada setiap orang di antara manusia ini semuanya. Suatu saat ya imannya bertambah, ketakwaannya meningkat, perbuatannya menjadi lebih baik. Satu saat mungkin karena sesuatu hal imannya turun, perbuatannya turun. Nah sekarang apa sebabnya? Sebagaimana dalam sholat misalnya dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkari.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mesum, dan perbuatan mungkar. Yakni yang diingkari oleh Al-Quran, yang diingkari oleh Allah, diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau orang melakukan sholat dengan benar, dengan baik, ya, dengan sempurna, maka dia akan tercegah dari perbuatan yang keji, yang mesum dan durhaka, mungkar. Tidak akan mudah tergelincir sana. Kenapa? Karena sholatnya membentengi dia. Semakin baik sholatnya, dia semakin tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek, mungkar, fakhr, keji, mesum di luar sholat tadi. Begitu juga semakin di dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat, dia dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya, maka dia akan sholatnya akan jadi lebih baik lagi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau ada seorang lelaki misalnya di luar melihat seorang perempuan yang walaupun sudah memakai jilbab, masih kelihatan wajahnya, tangannya dan sebagainya, tiba-tiba kaget, terkejut, terkesiap dia, terbangkit, perempuan itu tiba menarik, wajahnya menarik dia, kecantikannya menarik dia, kagum dia dengan kecantikannya tadi. Perasaan seperti itu tidak dosa menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pertama begitu terpergok, begitu kemudian dia ingat ayat Al-Quran yang tersebut dalam surat An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka itu menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Artinya jangan ngumbar matanya. Melihat di sana ada perempuan-perempuan, dilihat semuanya seperti kucing mau menekam mangsanya. Tidak. Melihat dengan sopan, melihat seperlunya. Berhadapan dengan perempuan perlu berbicara, boleh melihatnya seperlunya saja tentunya. Tidak terus melihat memandang seperti mau melumat perempuan tadi dengan matanya. Tidak. Membatasi pandangannya supaya menundukkan sebagian pandangannya, melihat seperlunya saja. Kalau memang perlu bicara supaya tahu, bicarakan pada dia, bicara boleh. Walaupun saya sisipi sebentar, dari kalangan muslimin ini, terutama kalangan saudara-saudara kita yang bermadhab Syafi'i yang ketat, ya, yang keras berpegangnya, mereka tidak memperbolehkan laki-laki berhadapan dengan perempuan begitu, kecuali yang mahramnya. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa perempuan itu seluruhnya adalah aurat, dari kepala, rambut ini sampai ke kaki. Maka semua harus tertutup sama sekali. Di wajahnya ini juga tertutup sama sekali, cuma ada satu nakep, satu lubang saja untuk satu matanya, bukan dua. Imam Syafi'i sendiri begitu, bukan dua. Saya waktu mengajar di Ma'had Yapi di Bangil sana, Jawa Timur, di tempat Ustadz Husin Al-Habsyi yang dituduh sebagai Syiah itu, Saya tidak berani ikut menuduh, khawatir nanti saya di akhirat dimintai tanggung jawab, karena saya menjadi wakil beliau, tahu apa yang beliau lakukan. Bahkan maaf sampai isi periuknya dari mana saya tahu, isi kulkasnya dari mana saya tahu. Saya lanjutkan. Jadi beliau bermadzhab kurang lebih seperti Syafi'i itu. Saya kalau mengajar di sana, mengajar di kelas putri, karena memang pondoknya Pondok Putri, Pondok Putra. Atau kadang-kadang karena saya wakil kepalanya, saya kadang-kadang mengguru pengajian, pengarahan pada guru-guru putri. Saya tidak pernah ketemu muka dengan mereka, karena mereka duduk seperti ini. Di depan kami ada tirai tebal yang tidak tembus cahaya, tebal sekali. Mereka tidak lihat wajah saya tidak lihat wajah mereka. Saya memberikan keterangan, pengajian dan sebagainya, rapat-rapat juga begitu.
kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, diselipkan di bawah tirainya tadi. Saya ambil, saya baca, kemudian saya jawab begitu. Ada yang bermasalah. Baik, sekarang kembali ke tadi. Ya kalau yang ini bisa melihat setiap waktu dia si laki-laki melihat perempuan tadi tidak kok terus ngumbar moto jelalatan atau jalan di jalanan berjalan itu matanya lihat kan nanar mencari perempuan yang bisa dimangsa dengan matanya, udah menundukkan sebagian pandangannya. Terus apa? Yang mau saya ceritakan apa sih? Kalau dia sesudah tadi terkesiap pada pandangan pertama dan menurut Rasulullah itu tidak dosa, karena yang kedua itulah ada yang dosa. Tatkala sudah menundukkan pandangannya kemudian mau melihat kembali lah, kalau yang kedua ini dijalani dosa. Lah kalau dia menundukkan pandangannya dan tidak mau mengulangi pandangannya karena itu dosa, maka kenikmatan melihat perempuan cantik yang menggetarkan hatinya tadi diganti dengan kenikmatan dan kelezatan di dalam sholatnya. Masya Allah, Masya Allah. Lah kalau dia karena menundukkan pandangannya, menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari dosa. Saya ulangi, Rasulullah mengatakan pada Imam Ali, innalakal ula walaysat lakatsani. Kamu kepergok melihat itu yang pertama itu wahai Imam Ali, wahai Ali, itu tidak dosa. Tapi yang kedua tatkala kalian kamu mau mengulang lagi melihat lagi karena kelezatan syahwat kamu, maka itu jadi tanggungan kamu, dosa kamu. Tetapi ini karena menundukkan pandangannya oleh Allah diganti kelezatan di dalam sholatnya. Kelezatan syahwatnya mengikuti syahwatnya tadi hanya dengan perasaannya itu diganti dengan kelezatan di dalam sholat tatkala berhadapan dengan zat yang maha dikasihi dan maha mengasihinya, Allah Ta'ala. Ada kelezatan, kenikmatan di sana. Artinya dari sini dulu ayuhan nas, kalau kita kepingin mendapatkan sholat yang khusyuk, yang lezat, hindarilah kemaksiatan di luar sholat ini. Entah itu kemaksiatan mata, entah itu kemaksiatan telinga, entah itu kemaksiatan mulut, ngomong-ngomong, apakah kemaksiatan tangan dan lain-lainnya. Kalau kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat itu, niscaya kita akan mendapatkan sholat, merasakan sholat itu lazat, khusyuk padanya. Kalau sholatnya menjadi semakin khusyuk, maka perbuatan di luar sholat itu juga akan menjadi semakin baik. Karena bekasnya tadi. Kalau perbuatan di luar sholat tadi semakin baik, sholatnya juga semakin bertambah khusyuk lagi. Maka orang yang berbuat seperti itu semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Atau sebaliknya, kalau sholatnya tidak khusyuk, nanti di luar sholat ya mudah-mudah sajalah tergelincir. Tidak apa-apa, biasa orang perempuan lewat semuanya. Dianggap sama saja. Padahal syahwatnya bergejolak, melonjak-lonjak. Akibatnya karena begitu, dia kehilangan rasa kelezatan, kehusyuan di dalam sholatnya. Sholat karpes ndang wegah wae. Ndang rampung teman suratnya dawa sithik, panjang sedikit, ingat ke sana, ingat situ. Allahu Akbar yang diingat bukan Allah. Allahu Akbar ingat dagangan, ingat pekerjaan, ingat macam-macam yang lainnya. Dan itu terus kalau tidak direm, kalau dibiarkan terus semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Itu sholat. Begitu juga dengan puasa. Orang kepengen puasanya diberi pahala oleh Allah, diterima oleh Allah, ya jangan berbuat sesuatu yang tidak baik. Termasuk misalnya yang paling fatal, siang hari di bulan Ramadan sengaja makan, perbuatan haram. Makan di siang hari di luar bulan Ramadan halal, makanannya halal, makanan juga halal. Tetapi makanan yang zatnya halal dimakan di bulan Ramadan padahal dia sedang dalam keadaan berpuasa, itu haram hukumnya. Nah, kalau orang melakukan perbuatan haram tidak mungkin ibadahnya, puasanya dalam ini bisa khusyuk, bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Salah satu hal yang sering menggelincirkan manusia dalam soal ini, yang orang banyak salah paham,
Orang menyangka bahwa berbohong, omong dusta itu membatalkan puasanya. Padahal sebenarnya tidak. Orang bohong biar sekali, biar 2 kali, biar 1000 kali, biar mulutnya berbusa-busa dengan bohongnya, puasanya tidak batal asal dia tidak sengaja makan, minum atau mendatangi istrinya, berkumpul dengan istrinya. Karena yang membatalkan cuma itu saja. Orang tidak paham, menyangka kalau bohong puasanya batal. Tidak. Yang benar, orang yang berbohong itu puasanya tidak batal karena bohongnya. Hanya Allah tidak mau menerima puasanya itu tadi. Allah tidak memberikan pahala untuk dia. Rasulullah mengatakan, man lam yada qaulaz zur, barang siapa belum meninggalkan omongan bohong, omongan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berkeperluan dengan urusan dia meninggalkan makanan maupun minumannya. Artinya, walaupun puasanya itu sah, puasanya tidak batal karena dia bohong, karena dia omong, nipu, ngibul gitu ya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sama sekali karena Allah tidak mau menerima puasanya dan tidak memberikan pahala. Ustadz, itu kan artinya puasanya batal. Enggak. Kalau puasanya batal, dia harus membayar puasa di hari yang lainnya. Ini tidak ada kewajiban membayar puasa di hari yang lainnya. Sudah, puasanya sudah dia jalankan, cuma pahala tidak ada. Karena Allah tidak mau memberikan pahala, tidak mau menerima itu. Itu kalau. Nah, yang dimaksud berdusta itu bukan berdusta atau bohong di waktu sedang puasa, enggak. Kalimatnya man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang belum meninggalkan omongan bohong, omongan dusta, menipu. Artinya, kalau dia masih mau begitu, masih mau beramal dengannya, amal lam yada qaulaz zur wal amal bihi, dan tidak mau meninggalkan amalan berdusta itu tadi, maka sama saja dia tidak meninggalkan kebohongannya tadi di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban kemarin atau bulan Syawal nanti atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Selama orang itu masih mau melakukan kebohongan, masih mampu berbohong, masih tega berbohong, masih sampai hati untuk menipu, maka puasanya tidak diberi pahala oleh Allah karena Allah tidak berkeperluan padanya tadi. Itulah yang perlu diperhatikan. Itu artinya kalau orang mau berpuasa dengan baik, mau puasanya diberi pahala oleh Allah Ta'ala, jadilah orang baik-baik menurut ukuran Allah Ta'ala. Salah satunya yang paling besar dalam perbuatan muamalah manusia ini adalah jangan bohong. Padahal la haula wala quwata illa billah. Kebanyakan manusia menganggap bohong itu persoalan sepele. Kata orang Jawa, omong goroh kok kaya sego jangan wae. Bendino mesti enek. Tidak boleh. Apalagi kok kaya sego jangan. Sekalipun jangan pernah berbohong. Jangan. Kenapa? Karena bohong itu termasuk dosa besar, sekelas dengan syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Sekelas syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan omong bohong. Persaksian bohong, omong bohong. Persaksian bohong, omong bohong. Persaksian bohong, omong bohong. Kedudukannya sama. Sekelas 3 dosa ini. Padahal orang kalau musyrik melakukan perbuatan syirik, amalannya semuanya terbuang sama sekali. Yang ini bukan cuma itu, puasanya pun juga terbuang. Puasanya sah zahirnya kan, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kembali tadi, mudah-mudahan bisa ditangkap.
Jadi tujuan melakukan puasa Ramadan, dibebankannya puasa Ramadan ini supaya kamu sekalian ini bertakwa pada Allah. Lah kalau orang yang bertakwa berhati-hati itu semua perintah Allah diusahakan dikerjakan sekuat-kuatnya. Yang tidak kuat Allah tidak memaksanya. Kemudian yang kedua, semua larangan dijauhi tanpa kecuali. Semua dijauhi sama sekali. Tidak pakai sekuat-kuatnya. Karena tuntutan untuk menjauhi larangan itu lebih keras daripada tuntutan untuk menjalankan perintah. Kalau perintah sekuat-kuatnya. Kalau larangan tidak boleh pakai sekuat. Harus kuat. Kenapa? Kalau menjalankan perintah itu harus bergerak, berusaha. Aqimus shalah, ayo tegakkan salat. Kamu harus berusaha. Berwudu, berpakaian yang pantas dan seterusnya, kemudian salat, berbuat. Tapi kalau larangan, la taqrabuz zina. Kamu diam sudah tidak berzina. La ta'kulu amwalal yatim, jangan makan harta anak yatim. Kamu diam, kamu tidak melanggar larangan itu. La taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri-diri kalian, yakni sesama Muslim itu saling bunuh, jangan. Kalau kamu diam, kamu tidak melanggar itu. Sehingga tuntutan untuk menjauhi larangan itu lebih keras, lebih kuat. Karena itu larangan harus jauhi sama sekali. Tidak boleh diterjang. Salah satu hal yang sekarang ini sedang marak, yang patut menjadikan kita muslimin semuanya prihatin. Karena di kalangan muslimin sekarang terjadi perpecahan yang luar biasa. Bukan perpecahan lagi, bahkan tidak menyadari kalau diadu domba. Kiai dengan kiai saling mencela, saling memaki, maaf. Ustadz dengan ustadz saling mencela, saling mencemooh, saling memaki. Kelompok sana dengan kelompok sini saling mencela, saling memaki, saling menjelekkan. Padahal Allah dengan tegas menyampaikan di surat yang sering dibaca orang-orang, dibaca anak-anak juga di surat Al-Hujurat. Diingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Janganlah sekelompok laki-laki itu menjelek-jelekan kelompok laki-laki yang lainnya. Karena jangan-jangan nanti di hadapan Allah yang dijelek-jelekan itu lebih baik daripada yang menjelek-jelekkannya. Demikian juga kelompok perempuan itu jangan menjelek-jelekan perempuan-perempuan yang lainnya. Karena jangan-jangan mereka yang dijelek-jelekan itu lebih baik dari mereka-mereka yang menjelekkannya di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia yang satu lebih jelek dari yang lainnya. Karena ini rupanya jelek, maaf, pakaiannya jelek, orangnya miskin, tidak pintar bekerja, begini, begitu dan sebagainya. Tetapi karena dia taat, karena kelemahannya dia tidak berbuat maksiat. Di hadapan Allah dia tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang gagah, wajahnya ganteng, cantik, pakaiannya mentereng, elok, mungkin berbau wangi dan sebagainya. Dan kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang banyak, bisa ngomong ini itu, tetapi tidak terhalang dari kemaksiatan. Orang miskin, maaf, mungkin rupanya jelek, dianggap jelek, padahal sebenarnya tidak ada, bukan jelek. Dan kemudian apa? Tidak punya duit untuk sedekah dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah berbuat maksiat, karena untuk maksiat tidak ada duitnya. Hari-hari kerjaannya sholat, bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mengharapkan ridho Allah agar keluarga saya tidak jadi pengemis, padahal mengemis itu haram, ya, merendahkan martabat, merendahkan din, ya. Berusaha sedapatnya apa? Dapat sekarang dimakan hari ini, besok kerja lagi mencari, dapat dimakan, begitu dan seterusnya. Tidak ada jabatan, tidak ada pangkat apa-apa. Dibandingkan dengan mereka yang di atas, maaf saya sebut misalnya sebagai contoh saja, anggota DPR pusat sana. Anggota DPR pusat itu ada yang ketangkep basah, konangan, berzina, walaupun zinanya di Melbourne, Australia sana. Buh, bagaimana caranya? Bocor tahun di kalangan mereka. Sibuk mereka, geger. Wah itu ternyata begini, ternyata begini.
Yang lebih mengerikan lagi, ada satu perempuan juga yang di sana mengatakan, oke, gitu saja dipersoalkan, sudah sama-sama memperbuat saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kebetulan waktu si pelaku tadi, laki-laki tadi mengasingkan diri ke Malaysia beberapa tahun yang lalu, saya ketemu dia. Kepergok, bukan sengaja menemui, enggak. Ketemu, ini tuh orangnya sini. Macam begitu. Kembali pada itu. Mana lebih baik di hadapan Allah? Orang yang terang-terang melakukan perbuatan yang dosa yang sangat besar. Padahal zina itu kalau kita pahami di ayat Al-Quran, itu merupakan salah satu dosa yang menyebabkan manusia kekal di dalam neraka. Silakan baca. Tuh, ya dia. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Itu yang zina. Jadi mempersekutukan Allah, membunuh orang tanpa hak, ya. Seperti yang membunuh 5 laskar di tol Jakarta Cikampek, ya. Berat nanti tanggung jawabnya di depan Allah Ta'ala. Dan nomor 3, zina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa memperbuat itu, entah syirik, mempersekutukan Allah, entah membunuh orang tanpa hak, entah dia berzina, yalqa athama, dia ketemu dalam keadaan berdosa, yudha'af lahul adzabu, dilipat gandakan azab atas dirinya itu yaumal qiyamati, di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia itu kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kekal perbuatan dosa seperti itu, dosa besar. Ringkas, saya balik lagi. Tuh yang punya jabatan, punya kekayaan, dapat fasilitas elok, mobil, rumah, HP dan sebagainya dan segala pembiayaan, ya, biayaannya pirang-pirang gitu kata orang. Dengan ini loh orang miskin yang tidak berbuat maksiat, yang hari-harinya diisi dengan sholat, berzikir, berdoa, mencari duit segenap, sekedar untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya saja. Kita tahu dengan ba'dallah, secara zahir kita dapati orang ini jauh lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ayuhan nas, apa tujuan dongeng panjang ini tadi? Dengan puasa kita ini dilatih oleh Allah agar menjadi orang-orang yang bertakwa, berhati-hati dalam hidup ini, jangan melanggar aturan Allah. Demikian juga tadi dilarang menjelekkan kaum yang lain, kelompok yang lainnya. Jangan merasa dirinya itu paling baik. Kata orang Jawa, katakan iku kok ojor rumangsa bisa. Kamu jangan merasa punya kemampuan, punya kelebihan, punya keutamaan. Ning bisa rumangsa. Lah yen wong iku rumangsa bisa ning ora bisa rumangsa, ora bisa ngrumangsani, ya dia mandang dirinya itu paling baik, padahal dia tidak mengerti sebenarnya banyak orang lain yang lebih baik dari dia, dan dia sebenarnya belum termasuk dalam golongan orang yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita semuanya yang mendengarkan maupun yang omong ini, ya, jangan sampai kita menjadi termasuk dalam golongan orang yang seperti tadi, merasa dirinya baik, hebat, padahal kebaikan kamu itu tidak lebih kecuali dinilai dengan nilai dari Allah Ta'ala. Kalau menurut standar Allah Ta'ala kamu tidak baik, kamu tetap tidak baik. Walaupun kamu merasa baik, walaupun orang sak muka bumi menganggap kamu sebagai orang baik, nama kamu diabadikan untuk nama gedung, nama jalan, nama bangunan, nama apa-apa lagi, dan dikuburkan kamu di makam yang dipuji-puji orang, di Taman Makam Pahlawan, entah di Indonesia, Amerika, Cina, Arab maupun yang lain-lainnya. Tidak. Karena penghormatan yang diberikan oleh manusia itu semuanya penghormatan yang semu, karena nilainya adalah nilai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Adapun nilai yang utama di depan Allah Ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau saja, kok kalau ya,
kalau itu tidak begitu baik. Sebab kalau itu membukakan amalan syaitan. Tapi kalau di situ maksudnya kalau menyesali sesuatu yang jelek yang sudah lewat. Itu yang tidak boleh. Ini yang saya maksudkan kalau syarat ini. In, bukan lau tapi in. Jika saja manusia yang ada kita semuanya ini mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan lagi terjadi seperti yang terjadi sekarang kita ini. Bukan cuma satu kelompok satu dengan yang lain atau perkumpulan ini kemudian bentrok, polisi bingung untuk mendamaikan. Kelompok sana dengan kelompok ini berantem, polisi sibuk mendamaikan. Ada remaja di sana tiba-tiba bawa celurit, bacok temannya, polisi sibuk mengurusi mendamaikan dan mengurus untuk di sidang di pengadilan dan sebagainya dan sebagainya. Lah masalahnya kita semuanya ini Yohanes masih mudah diadu domba oleh syaitan. Ada syaitan bangsa jin yang kita tidak bisa melihatnya, ada syaitan bangsa manusia. Karena menurut Al-Quran dan menurut Rasulullah SAW, setan itu ada dua macam. Setan kan tidak kelihatan, tidak ada. Setan itu bukan makhluk loh ya. Manusia ini makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk. Setan bukan makhluk, setan itu sifat. Sehingga disebut sebagaimana ada setan bangsa manusia dan ada setan bangsa jin. Minal jinnati wan nasi, itu macam begitu. Kalau setan itu artinya sifat apa? Yang menghalangi dari kebaikan, yang menyuruh kepada kejelekan, itu syaitan. Maka la tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu sekalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu yang menggiring manusia menuju kepada kejelekan, menghalangi manusia dari kebaikan. Nah, kalau ada manusia mengajak kepada kejelekan berarti dia pada waktu itu bersifat sebagai syaitan. Begitu juga jin-jin banyak. Tapi tatkala dia itu mengganggu manusia, ingin membawa manusia kepada kejelekan di luar ketaatan pada Allah, itu jadi syaitan dia. Kita tidak bisa menghadapi godaan tipuan syaitan itu kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka dikatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau ada syaitan mau merusak kamu, mengganggu kamu, menggelincirkan kamu, berlindunglah kepada Allah. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Sehingga kamu tatkala berlindung kepada Allah diberi perlindungan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu macam begitu. Demikian juga hal yang lain. Ada kalanya diganggu oleh syaitan tadi, tidak disuruh berbuat maksiat yang nyata-nyata. Dibuat marah, disuruh marah dia. Entah karena perlakuan orang yang kurang menyenangkan hatinya, entah karena hal-hal yang lain karena orang lain dianggap merugikan. Marah luar biasa. Sehingga dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kendalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau marah seperti itu baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu dalam keadaan berdiri dalam keadaan marah, redakan itu dengan duduk. Dalam keadaan duduk marah, redakan dengan berbaring. Dalam keadaan berbaring masih marah juga, kamu pergi ke air wudu, ambil air wudu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu dibuat dari api. Sedangkan api itu dipadamkan dengan air. Sekali lagi, syaitan itu jin yang mengganggu atau manusia yang mengganggu. Karena itu bersendiri ya yang ganggu bukan manusia. Syaitan bangsa jin yang mengganggu dia, bisiki dia, mengajak dia untuk menyimpang. Berlindung kepada Allah kalau perlu marah pada temannya luar biasa, tidak bisa mengendalikan diri. Padahal salah satu sifat orang yang beriman itu apa toh? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa beriman itu modelnya sifatnya bisa menahan amarah. Kadhiminal ghaidha, orang-orang yang biasa menahan ghaidh, kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan
kesalahan-kesalahan orang pada dirinya, mudah memaafkan. Dan bahkan Allah itu senang pada orang yang berbuat baik, bukan cuma menahan marah, bukan cuma memberikan maaf, kalau perlu malah berbuat baik lagi. Itu macam begitu sifat watak orang yang bertakwa itu begitu tadi. Siapapun juga yang mengharapkan pertolongan dari Allah, bisa menjalani seperti itu, maka dia akan ditolong oleh Allah. Karena Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kalau dia menghadapi kesulitan, Allah memberikan makhraj, memberikan jalan keluar. Dan Allah memberikan kepadanya makanan berupa duit, berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa pemikiran yang bagus, ide yang bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau mau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menepati janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dan kalau Allah mau menepati janjinya, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa membelokkan sama sekali. Apalagi menolak mentah, tidak akan bisa. Itulah janji Allah yang hak, yang benar. Oleh sebab itu ayuhan nas, ayolah puasa ini kita jadikan sebagai titik tolak. Kalau kemarin-kemarin belum ya, titik tolak sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita berpuasa dengan baik, dengan penuh ketaatan kepada Allah, imanan, wahtisaban, dan berharap-harap pahala dari Allah Ta'ala. Sama saja di hari-hari ini atau nanti waktu Lailatul Qadar ya. Kita berharap-harap dapat pahala dari Allah Ta'ala, menjauhi segala macam kemaksiatan. Sama saja di dalam bulan Ramadan ini ataupun nanti di luar bulan Ramadan. Kita terus menjaga diri kita agar kita mendapatkan kebaikan terus-menerus dari Allah Ta'ala ya. Supaya kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, sehingga amalan-amalan kita kemudian di luar bulan Ramadan nantinya juga semakin baik, semakin baik, semakin baik, lebih dari yang dulu. Tidak ada lagi permusuhan-permusuhan, tidak ada lagi rasa tidak nyaman kepada saudara-saudara yang lainnya, kelompok yang lainnya. Oh, karena dia dari masjid yang lain, bagaimana kalau dia berada di kampung yang lain, atau dia berada di kelompok yang lainnya, mungkin di organisasi yang lain dan sebagainya, atau mungkin kesenangannya berbeda antara satu dengan yang lain. Wah, dia sukanya makan nasi pecel, saya pecel tidak begitu senang, saya senangnya gudeg, gara-gara makanan berfusian. Ada kan kelompok-kelompok penyuka makanan gitu. Yang satu makanan apa itu katanya, gudeg, pelenyak-pelenyak gitu katanya. Dan sebagainya. Dan apa yang dipertengkarkan, tidak ada alasan. Bahkan kadang-kadang di antara kita ini sholatnya satunya kelihatannya agak berbeda. Ada yang pagi pakai kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afina fiman afaitah, dan yang lain tidak membaca seperti itu. Terus ada apa dengan itu? Demikian juga barangkali di antara saudara-saudara kita, kalau seperti di sini alhamdulillah saya lihat perempuan-perempuan sudah pakai kudung, menurut saya sudah mencukupi sebagaimana yang saya yakini ya. Yang kelihatan cuma wajah dan dua tangan sampai pergelangan tangannya. Di sana ada perempuan-perempuan yang lain yang pakai cadar tertutup ya. Yang kelihatan cuma dua matanya saja dengan bagian dari kanan kiri mata itu, bukan dua seperti madzhab Syafi'i satu, enggak. Itu bukan dua, tapi malah panjang begini kelihatan ya. Ada yang begitu. Ada yang usil. Orang kok pakai topeng-topeng medeni kayak gitu. Saya yang laki-laki ini loh tidak pernah pakai begitu. Saya pakai masker sejak dulu, zaman sebelum ada Covid tadi saya pakai juga ya. Karena tidak tahan debu, tidak tahan dingin, jadi saya pakai itu. Baik, saya lanjutkan. Ya, kok ada orang lain nutupi mukanya pakai cadar, kok kamu usil? Emangnya yang ditutupi kan yang ditutupi muka dia sendiri. Sing ditutupi raine kono dudu raimu. Loh, kecuali yang ditutupi itu wajah kamu. Itu kamu boleh teriak-teriak, ngapain pakai gini? Aku enggak mau. Boleh. Yang ditutup wajah dia sendiri kok. Saya tidak mewajibkan perempuan, istri maupun anak-anak perempuan saya untuk pakai cadar ya. Tapi saya tidak boleh melarang orang lain pakai cadar. Dia mau dia sendiri. Yang dia tutup wajah dia sendiri kok. Kecuali kalau bukan ditutup malah dipamer nih, dia etrek-etrek.
Itu ada juga diceritakan. Katanya ada satu sekolahan perempuan habis ujian mau libur, lalu katanya pesta mensyukuri selesainya ujian katanya. Joget-jogetan kayak setengah udo perempuan itu. Lah iya yen bayi 3 sasi udo ora apa-apa. Lah bareng wis gedhe wis umure wis bukan cuma 10 tahun sudah 17 tahun kalau tuwek-tuwek maneh kok dadi kono ya kaya kirik. Apa bedanya mbek kethek ogleng? Ya, kan tidak ada bedanya kalau begitu. Tidak tahu sopan, tidak tahu rasa malu, tidak tahu harga dirinya, kehormatannya. Dia tidak karu-karuan. Tidak semestinya terjadi. Kembali pada diri kita semuanya ya. Mari kita semuanya minta tolong pada Allah Ta'ala ya. Jangan mudah kita diadu domba. Bagaimanapun juga tatkala kita suudzon saja, berprasangka buruk saja sudah jelek. Apalagi dengan lisan kita menyerang mereka dan dengan hati kita membenci. Sedang Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di seluruh dunia itu bersaudara. Tidak ada hak kita untuk mencela-cela orang yang lainnya karena Allah melarangnya. Kita mencela mereka, mereka mungkin belum sakit hati karena tidak mendengar. Tapi Allah Ta'ala upama cara menungso itu sakit hati. Tapi Allah Ta'ala tidak sakit hati, Allah marah karena aturannya dilanggar. Kita mencela saudara kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Allah yang marah yang akan menyiksa kita. Karena itu marilah kita semuanya sama-sama kembali kepada Allah. Bulan Ramadan ini kita jadikan bulan yang peringatan buat kita semuanya untuk semakin mendekat, mohon ampun kepada Allah, mengharap amalan-amalan kita ini semua diterima oleh Allah dan dijadikan amalan-amalan kita semuanya ini semakin baik sampai kita akhir hayat kita masing-masing berhadapan dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa alif baina qulubil mu'minin ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya meninggalkan tempat, kalau ada keterangan-keterangan saya tadi yang mungkin kurang bisa dipahami atau bisa menimbulkan salah paham, kalau ada yang akan bertanya, menanyakan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jalan keluar dari hutang riba? Pertanyaan ini mestinya datang dari orang yang sudah terlanjur berhutang. Tetapi sebelumnya saya ingatkan, ayuhan nas, segenap muslimin, al muslimun, jangan hutang. Bahkan saya tambahkan, kalau bisa walaupun tanpa riba jangan hutang. Ya. Kenapa? Karena hutang itu tidak baik. Bukan haram, enggak. Hutang tanpa riba itu tidak haram, tapi tidak baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan perbuatan berhutang, walaupun tidak pakai riba. Yang kedua, adapun yang memakai riba, apalagi tanpa riba pun kalau bisa dihindari jangan dilakukan. Kalau pakai riba sama sekali jangan dilakukan, karena itu dosa yang sangat besar. Yang mengambil riba, yang makan riba, sing nyili terus minta anakan, minta riba itu, dengan yang memberi, yang punya utang, ya, dengan yang menjadi saksi, dan dengan yang menuliskan itu tadi, itu sama dosanya semuanya, dilaknati oleh Allah. Maka jangan lakukan itu. Ya, satu perbuatan itu 4 golongan manusia, 4 pihak yang dilaknati, yang punya dosa, itu utang dengan riba itu tadi. Nah, jadi kalau sudah terlanjur riba bagaimana? Mungkin ya kalau ringkasnya saja, ada kelompok namanya MTR, masyarakat tanpa riba. Kalau Anda seorang pengusaha yang terlibat riba itu, saran saya bergabung ke sana. Ya, saya tidak termasuk di sana ya, tidak dengar. Mereka bekerja sama untuk membantu orang-orang yang punya hutang dengan riba itu, terus untuk dikeluar dari riba. Caranya nanti banyak macam-macam tergantung problem yang dihadapi. Sebab utang dengan riba, walaupun kelihatannya tidak, bahkan saya berani mengatakan juga yang bank syariah pun masih ada produk-produk yang dengan riba. Saya sudah tanyakan pada pengawasnya dari BI, dan jawabannya pada waktu itu pada saya sama, apa itu? Ustadz, memang benar itu, tetapi ini kita masih dalam mengusahakan untuk hilang dari riba. Artinya belum hilang. Jadi walaupun namanya bank syariah, tapi amalannya tidak syariah. Sebagian produknya masih riba juga. Bagaimana itu? Yang sudah dibayarkan berapa? Sisanya berapa? Siapkan duitnya saja, ringkasnya saja ya, selesaikan sana, bayar itu lunas itu. Ya, terus sisa ribanya jangan dibayar, karena itu dosa. Ringkasnya begitu, teknisnya nanti silakan yang kalau ada yang terlibat begini ya, berhubungan dengan kelompok masyarakat tanpa riba itu. Itu bukan organisasi saya, bukan kelompok saya bukan termasuk di sana, bukan penasihat, bukan anggota, juga bukan. Ya, cuma dia bergerak sana-sana, juga menghadiahkan buku-buku tentang bagaimana menghindari riba tadi, termasuk contoh-contoh pengusaha yang bisa melepaskan diri dari riba. Saya diberi buku waktu itu 100 eksemplar, sudah saya bagi-bagikan pada mereka yang memerlukan. Mungkin tidak tahu, masih sisa sedikit barangkali. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Tambah. Belum habis sudah tanduk ini. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mengajak suami aktif ngaji. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau suaminya hadir di sini, untung Pak punya istri macam begini. Lah, daripada punya istri, maaf, kalau ada yang begini, ibu-ibu jangan marah pada saya ya. Ini sekedar misal saja. Duwe bojo isane mung njaluk duit. Yang dikai kondo kurang. Dan tidak pernah diberi uang, walaupun itu kewajiban suami. Oh, terima kasih. Oh, jazakallahu khairan. Enggak. Adanya cuma kurang. Ini ada perempuan berpikir bagaimana mengajak suaminya ngaji. Baik Bu, nomor 1, ibu sendiri harus aktif ngaji lebih dulu. Kalau ibu sendiri tidak ngaji ini ya datnem, nanti suaminya ya dadat ngendat urcul. Tidak mungkin bisa. Sebab orang mengajak itu dirinya harus mendahului. Dosa saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bertakwa, saya sendiri kurang ajar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Ibu-ibu rajin ngaji dulu, nomor 1. Nomor 2,
Kalau diomongi tentang omongnya terserah caranya. Ditunjukkan bahwa kita ngaji itu kebutuhan kita, supaya mempunyai ilmu bagaimana berhadapan dengan Allah, apa yang dilakukan untuk kebaikan itu. Dan orang taat kepada Allah itu bagiannya adalah keuntungan di dunia sampai di akhirat, ditolong oleh Allah Ta'ala. Buatan mempan kula omong wis diprek ngono wis jare nggih pun. Minta tolong kepada siapa yang bisa, pada ustadz yang mengajar, pada teman yang dekat dengan dia, kepada tetangga yang berdekat dengan dia, yang hubungan baik dengan dia, atau kerabat yang kira-kira omongannya didengarkan oleh dia itu tadi. Ya, ikhtiarnya begitu. Kemudian yang paling pokok, jangan lupa malam hari bangunlah berbisik kepada Allah yang menguasai dia, yang menguasai hatinya. Sebagaimana kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku ini atas dinmu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang membelok-belokkan hati manusia, sarrif qalbi ila ta'atika, belokkanlah hatiku ini kepada ketaatan padamu. Mintakan juga wali zauji ya Rabb, untuk suamiku juga wahai Allah. Pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, kalau mau dan pinter bahasa Cina juga boleh, karena bicara dengan Allah, Allah tahu bahasa itu. Pakai bahasa Arab juga boleh, tapi tidak wajib memakai bahasa Arab kalau berdoa di luar sholat. Kalau di dalam sholat dia harus pakai bahasa Arab, ya. Yang pokok doa pada Allah, ya. Diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan nanti Allah melembutkan hatinya. Saya juga ikut membantu mendoakan ibu, ya, supaya suami ibu nanti diberi kelembutan oleh Allah, mau mengikuti pengajian, ya. Apakah ada kewajiban qadha orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa sepengetahuannya? Apa maksudnya tanpa sepengetahuannya? Kalau dia lupa kalau hari itu dia puasa, ya, makan atau minum, loh, mau poso di aku. Kalau begitu itu tidak berdosa. Ini bukan karangan saya, ya, berdasarkan apa datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama memahami seperti itu, karena dia tidak berniat untuk membatalkan puasanya. Ya, jadi saya ulangi, kalau dia, ini pertanyaan bukan? Waduh, ya nanti bentar. Nanti dibuka. Ya, jadi itu tadi, kalau dia tidak sengaja lupa kalau berpuasa itu puasanya tidak batal. Kadung mangan tanduk sisan wareg, ngombe glegek wareg seger, lali yang dina kuwi tibake poso. Kalau betul-betul tidak sengaja loh, ya. Allah itu pemurah. Wes kowe tak paringi rezeki wareg ketemu rasa bayar. Poso tetap berjalan terus. Kalau betul tidak sengaja. Kalau pura-pura tidak sengaja, ingat, memangnya Allah mau kamu kibul, bisa kamu tipu, enak aja. Tidak. Terus lain lagi, maghrib. Kok maghrib? Subuh yang keliru. Subuh. Terus muadzin belum adzan. Terus dia makan. Padahal sudah lewat beberapa menit dari waktu subuhnya. Muadzinnya telat adzannya. Dia makan pada waktu itu. Maka dia batal puasanya. Karena dia sengaja makan. Bukan meyakini bahwa ini dalam keadaan tapi dia kan tidak tahu. Karena yang dibataskan untuk menjadi menjadi batas puasa itu bukan muadzin. Muadzin itu pembantu saja, membantu kita. Maka dikatakan muadzin itu mu'taman. Muadzin itu orang terpercaya. Adzanmu saenakmu dhewe. Begitu masuk waktu segera azan, jangan ditunda. Demikian juga waktu maghrib. Waktu maghrib, ya, belum waktunya dia azan, kurang 2 menit azan. Mungkin jamnya salah, bukan salah. Lalu ada orang karena azan dia minum atau makan. Wah, bismillah.
batal puasa dia. Kenapa? Karena dia minum sebelum waktunya habis. Tapi sing salah muadzin tapi kamu juga salah karena batasnya bolehnya makan minum itu terbenamnya matahari bukan karena adzannya muadzin. Ya, gitu ya. Jadi yang jadi batas bukan adzannya muadzin, ya muadzinnya kelenger ngene kedip-kedip. Geragap-geragap, wah telat aku. Adzan Allah Akbar bisa saja terjadi. Atau salah waktu. Dianggap repet-repet karena mendung, dianggap wah telat terus maghrib adzan dia. Padahal sebenarnya baru jam 5 di sini misalnya gitu. Ya. Salahnya siapa? Salahnya yang makan. Yang muadzinnya salah karena adzannya, tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya. Jadi ini pertanyaan ini tadi. Jadi kalau dia sebelum waktunya, kalau itu sengaja dia makan karena itu menyangka bahwa itu pada waktu itu dia meyakini bahwa itu sudah waktunya, ya, dia makan batal. Tapi kalau tidak, dia makan minum karena menyangka itu waktu itu tidak puasa, atau menyangka memang waktu itu masih malam, dia tidak tahu. Atau sebaliknya, belum maghrib, menyangka itu sudah maghrib karena berbagai alasan, sudah gelap, ya begini begitu dan sebagainya. Kalau mau begitu maka tidak mengapa. Tapi kalau dia melakukan perbuatan tadi niatannya makannya tadi karena merasa membatalkan puasanya, maka makan itu sudah membatalkan puasanya padahal belum waktunya, maka dia harus membayar puasa di hari yang lain. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Salat membaca surat Al-Fatihah, membaca basmalah dijiharkan, membaca surat lain juga dijiharkan bacaan basmalahnya. Lalu bagaimana bila kita baca potongan ayat di tengah surat, apa juga membaca basmalah jahar? Ya. Ini maksudnya kalau kita sholat sebelum membaca Al-Fatihah kita juga baca bismillah. Sebelum membaca ayat yang lainnya juga membaca bismillah. Tetapi sebelum keliru saya tambahkan, kecuali kalau yang kita baca itu di surat At-Taubah tidak ada basmalahnya. Ya. Nah, kembali tadi. Kalau bismillahnya dibaca keras, apa bismillah untuk suratnya juga dibaca keras? Ya, kalau dibaca keras ya dibaca keras. Kalau dibaca sir, yang untuk suratnya juga dibaca sir. Masalahnya saya belum pernah mendapatkan hadis yang menunjukkan bahwa bismillah di Al-Fatihah dibaca jihar, bismillah untuk suratnya dibaca sir. Atau sebaliknya, bismillah untuk Al-Fatihahnya dibaca sir, bismillah untuk ayatnya atau suratnya dibaca jihar, belum pernah. Artinya ya kalau jihar dengan jihar, kalau jihar artinya terang ya, terang jelas ya dengan terang dengan jelas. Kalau sana tersamar ini juga tersamar. Nah sekarang yang ditanyakan kalau yang dibaca itu potongan ayat, artinya bukan dari permulaan ayat. Dilihat dari riwayat batas bismillah antara ayat dengan ayat yang lainnya, itu basmalah itu menjadi batasnya. Sehingga wallahu alam tidak mengapa orang sesudah waladhdallin lalu baca amin, lalu membaca basmalah, lalu berikutnya itu dengan membaca potongan surat tadi. Misalnya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Itu misalnya begitu, itu boleh. Ya. Nah bagi mereka yang tidak membaca itu ya tidak mengapa, yang jelas itu terpisah. Tapi kalau dinisbatkan kepada antar surat di dalam mushaf kita itu ada basmalah, maka walaupun yang dibaca tadi permulaan ayat, ya, itu dibaca juga dengan bacaan basmalah, kecuali kalau ayat-ayat yang dibaca itu dari surat At-Taubah, surat yang ke-9, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, itu tidak dibaca dengan keras gitu. Hanya saja satu hal. Misalnya di Mekah
kita tidak akan pernah mendengar bacaan basmalah itu dibaca dengan, tapi dibaca oleh mereka Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang ada hadis riwayat Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan juga oleh Bukhari juga Muslim yang lebih jelas riwayatnya. Kata Anas bin Malik, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wal Utsman. Falam asma ahadam minhum yaqra bi bismillahirrahmanirrahim." Saya ini sudah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di belakang Utsman. Saya tidak mendapati salah seorang di antara mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang lain, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka aku belum pernah mendengar seorang pun di antara mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Di situ ulama mendengar Anas menerangkan falam yaqra maksudnya falam asma, aku tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, bisa jadi Anas tempatnya agak jauh dari imamnya. Membaca tapi Anas tidak mendengar, gitu loh. Maka jumhur ulama menganggap itu Anas membacanya dengan sir, ya. Bukan tidak membaca sama sekali, tapi membaca tapi dengan dipelankan atau disamarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu dan seterusnya. Tapi sudah didahului dengan basmalah. Cuma yang jangan sampai lupa, untuk yang rakaat pertama sebelum membaca basmalah dan Al-Fatihah jangan lupa membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu wajib untuk setiap yang akan membaca Al-Qur'an. Paling sedikit di rakaat pertama. Sekali saja, sebelumnya juga boleh. Ya, jadi kembali pada itu tadi ya, tentang bacaan itu. Jadi bacaan itu boleh dibaca dengan keras, dengan sir. Hanya saja yang sepanjang saya periksa sanad-sanadnya, yang meriwayatkan bacaan bismillah itu dibaca dengan sir, tidak jelas, tidak terang, tidak keras, itu sanadnya lebih kuat dari yang membaca dengan jihar. Walaupun yang membaca dengan jihar itu juga sah, hadisnya sahih. Membaca bismillahirrahmanirrahim boleh, betul, bisa seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup jawaban ini. Apa yang saya sampaikan semuanya saya titipkan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan membukakan hati kita semuanya, membersihkan dari ghil, hasad, penyakit-penyakit hati dan kekotoran jiwa yang lainnya, dan Allah memberikan kesabaran dan kefahaman pada kita semuanya untuk ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain yang akan datang insyaallah ta'ala.